Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nordi Arbaen dengan NIM 181019123100023 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial SPSS berupa modifikasi data, yaitu pertama itu adalah record, kedua adalah compute, dan yang ketiga adalah select. Oke guys, selamat menyaksikan ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan di dalam modifikasi data yaitu tentang record. Record sendiri yaitu perubahan bentuk data yang paling sederhana dengan melakukan pengkategorian dan menetapkan kembali nilai-nilai variabel yang sudah ada tanpa merubah variabel-variabel yang asli. Nah, contoh dari record sendiri seperti umur, HB, PB, TB, dan lain-lain. Record sendiri berguna dalam mengelompokkan data agar bisa dianalisis. Di sini kita akan melakukan tentang record umur. Langsung saja kita masuk ke bagian transform. Setelah klik transform, kemudian kita pilih record into different variables untuk menetapkan kembali nilai-nilai variabel yang sudah ada tuh ke dalam variabel yang berbeda. Kita klik. Nah, di sini ada umur kan, kita klik umur, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi output. Caranya yaitu dengan klik kanan yang tanda panah ini. Nah, jadi seperti ini dan kita beri nama. Terserah aja namanya mau seperti apa, tergantung kalian yang mudah diingat saja. Kalau saya memberi namanya dengan umur 1. Oke, dan kita klik change. Jangan lupa klik change. Nah, jadinya umur tanda panah jadi umur 1 setelah klik change tadi. Kemudian kita masuk ke alt and new value. Nah, tampilannya seperti ini. Kita beri kode 1. Kenapa kode 1? Agar kita lebih mudah mengingatnya. Nah, untuk kode 1 ini sendiri, kita bisa saja memasukkannya di bagian range, lowest, atau highest. Saya di sini ingin memasukkan data untuk kode 1 di bagian range, yaitu umur yang mau saya range yaitu sekitar umur 20 sampai 35 tahun. Kita klik add. Kemudian untuk kode 2, sama saja, terserah kalian yang mau mana, asalkan berurutan atau tidak berurutan tidak apa-apa, asal ketiga-tiganya ya. Nah, untuk yang kedua saya mau pilih yang lowest. Nah, yang lowest ini kan yang terendah. Saya akan mengklasifikasikannya dari tadi 20 sampai 35 tahun untuk yang range-nya. Untuk rata-ratanya. Jadi yang terendah di sini kan otomatis 20. Jadi yang 20 di bawah 20 tahun adalah 19 tahun untuk yang terdekat 19 tahun. Kita tambahkan. Kemudian kita beri angka kode 3. Kita masukkan ke bagian highest. Di atas 35 tahun. Apa? 36 tahun. Kita klik 36. Kemudian kita tambahkan. Dan kita continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat apakah ada variabelnya atau datanya. Nah, ini sudah ada. Nah, kita cek. Kita ingin melihat pakai dari kode angka menjadi kode tulisan. Apakah berubah? Ternyata belum berubah. Kita masukkan dulu ke dalam variabel view. Setelah itu, kita cari umur 1. Nah, ini umur 1. Masuk ke bagian value yang dari non ini. Nah, kita bikin lagi yang seperti tadi dengan kategori label. Tadi kan kode 1 untuk yang range, jadi saya tulis 20 sampai 35 tahun. Kita tambahkan. Kemudian yang kedua, yaitu kan yang terendah, di bawah 20 tahun. Yang ketiga, di atas 35 tahun. Klik add. Nah, sudah jadi, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita lihat untuk ke data view-nya. Apakah sudah berubah? Nah, ternyata sudah berubah. Ini untuk klasifikasi data-datanya. Bisa dilihat.
Nah, itu saja dari saya untuk bagian record. Oke, kedua kita lanjutkan yaitu modifikasi data berupa compute. Compute ini berguna dalam hal perkalian, pembagian, penambahan, atau pengurangan. Nah, di sini saya ingin melakukan tinggi badan. Kenapa tinggi badan saya pilih? Karena tinggi badan di sini masih berupa sentimeter. Saya ingin merubah menjadi ke meter. Sentimeter ke meter kan harus dibagi dengan 100. Nah, dan saya menghitung satu-satunya kan lelah. Jadi saya ingin cepat untuk datanya. Yaitu kita masuk ke bagian transform, pilih compute variable. Nah, kita bikin dulu namanya, nama untuk variabel yang baru. Bikin aja tb1 atau terserah kalian, untuk mempermudah kalian namanya terserah kalian. Tapi di sini saya akan memakai namanya tb1. Kemudian kita klik tb yang bagian sini. Kita pindahkan ke numeric expression. Bagaimana dengan klik tanda panah ke kanan ini. Nah, kemudian kita bagi 100. Ingat ya, jangan pernah melakukan di keyboard. Tapi kita lakukan yang ada di sini. Karena nantinya data tidak akan bisa terinput. Bagi 100. Nah, kita klik OK. Nah, datanya sudah jadi. TB1, nama yang saya pakai tadi. Ini data-datanya. Sudah terubahkan dari cm menjadi meter, seperti dari 167 cm menjadi 1,67. Nah, lanjut lagi, kita ingin melakukan IMT. IMT itu sendiri kan berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita lanjut lagi ke transform compute variable. Kita hapus dulu namanya menjadi IMT, atau terserah kalian mau namanya seperti apa. Seperti saya, namanya juga ingin mempermudah kalian, maunya namanya seperti apa. Oke, kita hapus juga yang ini. IMT kan rumusnya BB per TB kuadrat. Otomatis yang pertama kita masukkan dulu klik BB ini. Kemudian kita pindahkan ke numeric expression. Kemudian kita klik bagi atau tanda miring ini, tanda garis miring. Kita bagi dengan T. Kemudian kita masukkan yang tanda kurung, tutup kurung ini. Nah, buka dan tutup kurung. Kita masukkan. Klik TB, pindahkan ke kanan. Kemudian kita garis miring lagi 100 di dalam tabel, di dalam kotak kurungnya masih ya 100. Kemudian kita keluarkan dari buka tutup kurungnya, kita pangkatkan 2. Bagaimana caranya? Bintang ini adalah termasuk pangkat. Nah, kan kita maunya pangkat 2. Jadi kita klik angka 2. Sudah selesai, kita klik OK. Nah, ini hasil IMT-nya. Sudah terinput. Oke, sekian itu dari saya untuk bagian compute. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu kita ingin memodifikasi data, tapi dengan cara membuat variabel baru dengan melalui perintah kondisi if. Nah, bagaimana itu? Tapi kita akan melakukannya yaitu bentuknya risk atau risiko dengan kode 0 risiko rendah dan kode 1 itu untuk risiko tinggi. Tapi bagaimana caranya untuk menentukannya? Dengan kondisi if. Oke, saya akan menjelaskannya. Sama yang seperti tadi, kita masuk ke transform, kemudian kita pilih compute variable. Nah, di target variable kita tulis risk, tingkat risiko, karena saya ingin membuat tentang risk. Kemudian kita beri di sini angka kode 0. Nah, kita klik 0, oke. Kemudian kita klik oke. Oke lagi, dan ya. Bisa kita lihat risk di sini sudah mulai jadi untuk data variabelnya. Kemudian kita lanjut lagi.
untuk memberikan kode 1. Sama aja namanya, di target variabelnya tetap res, tapi kita beri di sini angka kode 1, klik 1. Namun kita pergi ke bagian if atau optional case selection condition. Kita klik if. Nah, kemudian kita pilih include if case satisfy condition. Klik. Nah, di sini saya ingin membuat bukan perbandingan sih, tapi bagian if jika untuk umur dan HB1. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan umur. Kita klik umur, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan dengan klik tanda panah. Nah, umurnya ini yang saya mau di bawah 20 tahun. Bagaimana dengan kita klik kurang dari 20 di sini dan kita klik lagi 20. Dan saya ingin juga pakai dan, ingat dannya yang ini ya, bentuk simbol seperti ini. Untuk HB, maunya HB mana? Saya mau pakai HB yang 1. Kita pindahkan ke sebelah kanan. HB-nya yang saya mau yaitu kurang dari 12, karena saya ingin mengetahui umur 20 tahun dan HB-nya 12 tahun dan HB-nya 12. Oke, kita klik HB 12. Nah, jadi cara bacanya ini ingin mengetahui yang tentang umur di bawah 20 tahun dan HB-nya di bawah 12. Nah, kemudian kita klik continue. Nah, klik OK. Oke lagi. Kita lihat. Nah, sudah mulai berubah kodenya. Jadi, kita ke variable view. Kenapa? Karena pastinya datanya itu kita bingung. Kalau kita bingung karena berbentuk angka seperti ini, kan kita tidak tahu angka 0 ini apa, seperti apa. Nah, untuk cara merubahnya, kita ke variable view. Kemudian kita klik di bagian res, cari res. Nah, ini res. Nah, kita klik di bagian value. Kita ketik, dan untuk kode 0 tadi, itu adalah risiko rendah. Kita klik add. Kemudian angka 1 untuk kode 1, yaitu untuk risiko tinggi. Nah, kita klik add. Kemudian OK. Kita lihat, sudah berubah tandanya dari risiko rendah, risiko tinggi. Bisa dilihat untuk bagian risk. Nah, di sini lanjut lagi. Saya ingin memodifikasi data berupa select. Nah, select di sini yaitu ingin memuat data-data yang kita analisis. Data-data yang terpilih saja yang mau kita analisis. Bagaimana caranya untuk melakukan select? Untuk memilih data-data yang kita mau atau kita analisis, yaitu dengan pergi ke data. Klik data. Kemudian kita klik bagian select case. Nah, kita klik yang di sini if condition satisfied. Sudah. Kemudian kita klik if di bawahnya, yang tulisan if ini. Nah, akan tampil seperti ini. Saya mau menganalisis tentang kerja. Untuk menganalisis data-data yang terpilih itu untuk bagian kerja. Karena saya ingin melihat yang kerja. Nah, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian sama dengan kemudian angka 1. Nah, sudah. Kemudian kita klik continue. Nah, kerja sama dengan 1 karena saya ingin melihat yang bekerja. Oke, di sini kita pilih filter out unselected case. Jangan memilih delete unselected case. Takutnya nantinya data-data yang terpilih akan terhapus semua. Jadi kita pilih filter untuk menyaring data-data yang kita mau atau kita analisis. Filter out unselected cases. Oke, kita klik. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terlaksanakan selectnya seperti di selected, not selected. Bisa kita lihat.
Dan di sini di kode nomor juga ada yang tercoreng nomornya, ada yang enggak. Nah, bisa kita lihat. Jadi sekian dari saya untuk bagian di dalam modifikasi data yang berupa record, compute, dan compute berupa perintah apabila kondisi if, dan bagian select. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah perbuatan. Mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.